kurang lebih seperti itu. Jadi memang kita sebagai investor juga harus teliti. Jangan karena si A bilang bagus kita ngikut beli itu. Enggak, kita juga harus ngecek juga. Jadi memang jangan ikut-ikutan, kita follower si influencer tapi juga harus lebih pinter dong gitu. Jadi jangan beli A, kita beli A. Nah, dari disuruh beli A itu, kita ngecek sendiri, ini influencernya bener nggak sih? Karena ada beberapa kayak influencer yang memang dibayar, dia don't care loh, mau produk bagus kayak apa. Enggak kan, yang penting gue dibayar. Yang penting gue mengiklankan. Jangan menjadi investor yang seperti itu. Kita harus benar-benar kritis, kita harus teliti. Jadi sebelum kita membeli produk tersebut, kita cek kembali ingredientnya seperti apa, bener nggak sih dia bisa ngasih return segini. Itu si perusahaan yang mengeluarkan si produk itu juga kalau di OJK itu apakah terdaftar, apakah dia aman, apakah ada kasus hukum dan lain-lain. Itu yang kita harus jeli, kita harus cerna sebelum kita membeli suatu barang, karena ibaratnya berinvestasi ini kan komitmen ya. Nah itu yang harus ya kalau hubungan aja kita pilih-pilih, apalagi berinvestasi kan juga harus detail. Jangan langsung main pilih, tapi kita nggak ngecek dulu nih background dari atau historical dari si produknya. Gitu kurang lebih. Oke, makasih jawabannya Mbak Ayu. Tadi udah dari Mbak Jihana Dia Ufa. Sekarang kita coba pertanyaan yang lain. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Tasyana S. Kasih tipsnya dong gimana untuk mencegah terjadinya volatilitasi investasi dari reksadana gitu ya. Mungkin Mm-mm. dia nggak nyaman gitu ya, karena kan walaupun reksadana tetap ada naik turunnya. Menurut Mbak Ayu itu gimana? Oke, iya. Kembali lagi, reksadana atau segala jenis investasi apapun kan pasti ada resikonya, pasti juga ada kerugiannya. Nah, disinilah yang namanya teman-teman itu mendiversifikasi investasi. Kalau volatilitas itu bisa terjadi di reksadana yang resikonya menengah sampai resiko tinggi. Jadi misalkan reksadana saham, karena saham kan itu tergantung dari IHSG, tergantung dari nilai saham itu sendiri, apakah di hari itu dia turun atau naik, terus kira-kira marketnya bagaimana. Jadi memang ada beberapa faktor dari eksternal yang mengakibatkan volatilitas dari reksadana saham itu sendiri. Nah, sedangkan kalau reksadana yang underlying-nya obligasi itu tergantung dari tingkat suku bunga. Jadi memang ada beberapa faktor eksternal yang mengakibatkan performance dari reksadana ini fluktuatif dan volatile. Nah, dari situlah Mbak siapa tadi? Mbak Yana. ya, jadi bisa mendiversifikasi. Satu sisi Mbak bisa placementnya itu di reksadana saham. Nah, tapi kita balik lagi ya. Kita mesti detail ngelihat si fund fact sheet-nya. Ini reksadananya sahamnya apa aja? Apakah ada saham gorengan kah? Atau juga ada yang blue chip kah? Atau bagaimana? Nah, dari fun fact sheet itu kita bisa menilai si karakter dari reksadana ini. Ini reksadana kacangan atau reksadana dengan kualitas yang bagus. Begitupun juga dengan reksadana yang underlying-nya obligasi. Nah, kita bisa ngeliat nih, obligasinya ini perusahaannya apa aja ya. Kira-kira si perusahaannya ini kalau kita baca-baca di berita, going concern-nya bagus nggak ya, gitu loh. Antara hutang dengan asetnya lebih gedean mana. Karena apa? Kalau obligasi yang ditakutkan adalah nanti si emitennya ini gagal bayar. Nah, hal-hal seperti itulah yang teman-teman harus bisa lebih deep lagi mencari informasinya supaya bisa terhindar dari volatile, karena tidak mungkin yang namanya reksadana saham itu akan naik terus. Kayak kemarin mungkin sempat turun, tapi beberapa hari ini IHSG udah balik lagi ke 7.100 gitu. Nah, hal-hal kayak ini yang sebenarnya ketika reksadana saham ini turun pas lagi merah, nah itu mulai masukin lagi dananya supaya mengurangi kerugian yang kemarin. Gitu Mbak Tasya. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat ya.
Oke, semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan menarik dari sebentar. Tadi mana ya? Em, dari Rizky Nur Muhammad Hamzah. Bagaimana caranya kita meyakini bahwa reksadana yang kita beli itu bisa worth it walau inflasi atau untung dikit gitu ya. Karena mungkin begini Mbak Ayu, kalau saya sih suka ngelihat apa namanya apa namanya kan itu performa masa lalu ya historis misalnya berapa persen dapat 20% gitu ya. Betul. Kadang-kadang jadi pertanyaan kalau kita masuk sekarang worth it nggak nih? Jangan-jangan udah waktunya turun nih lagi tinggi gitu kan. Nah, menurut Mbak Ayu nih seperti apa? Apa ajar aja atau emang cari yang lagi kecil tapi nanti akan tinggi gitu. Ya Mana Mbak Ayu? itu saya rasa karakter kebanyakan investor ya. Kadang-kadang saya sendiri pun juga berpikir ini kapan ya naiknya atau kapan ya turunnya lagi. Duh kapan ya masuk. Nah karena kita terlalu banyak mikir, akhirnya kita nggak placement. Jadi kalau menurut saya uh, placement itu harus dilakukan secara gradually sambil kita ngelihat momentum. Misalkan kita punya uang 5 juta, terus kita ada rencana untuk investasi misalkan di reksadana saham gitu. Nah itu dari 5 jutanya itu jangan langsung semuanya dimasukin karena ibaratnya saat ini kan kondisinya tidak menentu. Kadang kemarin gara-gara sangat volatile sih sekarang. Misalkan gara-gara faktor eksternal apa sedikit, IHSG turun. Terus nanti besok-besok ada faktor apa lagi, IHSG naik. Nah, dengan adanya dana kita yang dianggarkan 5 juta itu, setiap momentum tepat itu seperti apa? Momentum tepat itu ketika IHSG itu turun. Nah, baru dimasukin sedikit demi sedikit, misalkan bisa 500.000 dulu, atau 1 juta dulu. Nanti kalau misalkan kedepannya naik, which is good, tahan dulu, berarti ya harga si reksadanya kan lagi tinggi. Jadi kita kalau masukin di harga tinggi, berarti kan kita bayar lebih mahal. Tapi kalau kita beli di saat indeksnya turun, kita beli di harga diskon. Jadi lebih untung lah, kita bisa dapat unitnya jauh lebih banyak gitu. Jadi pelan-pelan di gradually sambil kita ngeliat momentum gitu. Jadi duitnya kita punya berapa, ketika harga turun, ketika reksadananya lagi turun, kita masukin gitu. Jadi meminimalisir resiko juga, meminimalisir kerugian juga. Gitu sih Mas Rizky. Oke, makasih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nanti saya akan umumkan tiga terbaik itu di belakang ya. Jadi ini ada banyak penanya-penanya gitu ya. Jadi saya belum umumkan teman-teman yang tadi apa namanya saya sebutkan untuk pertanyaannya belum tentu jadi pemenangnya. Jadi biar kita nonton sampai akhir. Dan juga jangan lupa buat teman-teman nanti yang menang, jangan lupa harus follow juga ya, follow investno.id dan juga start at asset management. Oke, kita tadi sebenarnya udah ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Kita akan coba pertanyaan berikutnya karena kita masih ada waktu. Oke, ini kita pertanyaan berikutnya dari Rizka Dewi Triani. Oke, jadi apakah beli reksadana juga harus memperhatikan analisa seperti saham atau langsung pilih yang hijau-hijau aja? Gitu. Nah, Mbak Ayu seperti apa nih? Oke, jadi memang kalau kita pilih reksadana saham agak sedikit berbeda dengan kita beli saham di sekuritas. Karena kalau kita beli saham itu kan kadang short term, kadang long term gitu. Kalau reksadana saham ini kan bisa dibilang kita seperti beli paket McD atau Happy Meal ya. Jadi di satu produk kita memiliki banyak banyak sahamnya. Nah, dari situ kan biasanya di Funfact itu ada di Jembrengin ada 10 saham yang mereka pilih. Itu mewakili weighted yang mereka beli untuk si reksadana tersebut. Kalau misalkan reksadana saham itu tidak sevolatil kita beli saham gitu. Karena apa? Kalau kita beli saham langsung kan mungkin kita beli 1 saham, 2 saham atau 3 saham. Jadi masing-masing pun dananya besar-besar. Itu akan jauh lebih volatile daripada reksadana saham. Karena reksadana saham ini
dibuat untuk jangka waktu yang lebih panjang daripada kita beli saham sendiri. Oke, nggak apa-apa kita mengikuti berita tentang saham, kita menganalisa saham supaya apa? Supaya kita ngerti si reksadana saham ini dengan isinya saham A sampai Z ini kira-kira bagus nggak ya pilihan si fund manajernya, strateginya oke nggak sih? Iya betul. Jadi kita bisa clear nih, oke dia beli bank-bank yang besar, berarti dia kurang lebih reksadanya bisa sedikit lebih stabil. Karena apa? Kalau saham-saham bank perbankan yang blue chip, dia jatuhnya lebih stabil. Tapi ada juga nih saham-saham yang ngebus reksadana saham ini. Biasanya reksadana saham-saham yang memang mungkin pertumbuhannya bagus tapi harganya murah. Nah, itu yang dengan kita bisa menganalisa saham itu berguna juga kita milih produk reksadana saham apa nih yang bagus berdasarkan pilihan dari 10 besar saham-saham yang dimiliki oleh si reksadana tersebut di fund fact sheet gitu. Tapi kembali lagi ya, kalau reksadana saham itu untuk jangka waktu 5 tahun. Jadi kalau dilihat hari ini duitnya berapa nominalnya, terus dilihat lagi besok, perbedaannya tidak jauh banyak. Beda dengan kita beli saham sendiri. Mungkin bisa tinggi sekali, atau mungkin kalau ada terjadi kondisi market yang cukup cukup ini, jadi bisa berkurang drastis juga. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi reksadana saham menurut saya jauh lebih aman daripada main saham itu sendiri. Kita nggak perlu repot-repot mikir, sudah dibantu sama si aset manajemennya, fund manajernya untuk pemilihan saham-saham apa aja yang oke. Dari situ teman-teman bisa ngeliat, oke nih kayaknya reksadana sahamnya, kok pilihan sahamnya bagus-bagus, ini pilihan saham-saham yang kemarin naik nih di IHSG atau naik nih di mana gitu. Cocoklah sektor-sektornya, baru dari situ kita pilih nih reksadana saham itu. Oke, gitu ya Mbak Rizka ya. Kita coba satu pertanyaan lagi deh, ya. eh Pertanyaan berikutnya adalah tadi saya sudah ketemu, tapi sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari Lemone.salty. Nah, kamu tanya apakah setelah investasi kita berhasil atau profit, apa kita boleh flexing hasilnya atau mungkin returnnya ya maksudnya ya. Jadi ini mungkin kayak kalau di saham tuh kayak pom-pom kali ya, atau maksudnya pamer-pamer lagi profit nih, lagi tinggi biar ikutan beli itu emang di reksadana oke-oke aja atau seperti apa Mbak Ayu? Sebenarnya kembali ke tujuan kita. Kalau niat kita mengedukasi, kita mengajak kebaikan supaya yang lainnya juga bisa merasakan keuntungan yang sama kayak kita punya, ya why not gitu loh. Kan sebenarnya seperti saya ini marketingnya kan juga flexing. Saya ngasih tahu ke teman-teman, produk kita fixed income ini bagus loh. Kemarin setahun yang lalu historicalnya kita bisa dapat return 13,53% loh. Untuk apa saya flexing? Karena untuk meyakinkan teman-teman bahwa produk Star Asset Management ini oke, dan memang datanya ada, terus juga kita memang beneran di 13 beneran performance-nya segitu, nggak kaleng-kaleng. Jadi saya rasa ini suatu hal yang baik kalau kita bisa sharing kebaikan juga. Jadi teman-teman yang lainnya bisa ikutan ngerasain keuntungan yang sama dengan kita. Tapi kembali lagi, kita mesti flexing di tempat yang benar. Kalau kita flexing produk yang kurang tepat, kasihan orang lain kan. Dia akhirnya mau ngerasain untung malah jadi buntung. Gitu. Jadi mungkin pamer di tempat yang tepat. Pamer di tempat yang tepat ya. Oke. Kayaknya satu lagi deh, karena waktunya masih ada sedikit lagi. Kayaknya seru banget. Saya juga masih penasaran. Karena saya menemukan pertanyaan yang menarik untuk saya tanyakan dari Thesis RHV. Apakah ada rekomendasi time frame untuk newbie di investasi reksadana saham untuk mulai menghasilkan gitu ya? Gimana Mbak Ayu? Apa mungkin ini maksudnya ya buat newbie mungkin harus gimana? Apakah langsung panjang mikirnya 2 tahun, 3 tahun, apa cukup setahun aja atau seperti apa Mbak Ayu? Oke, kalau buat newbie, mungkin newbie-nya
bisa dibilang baru pertama belajar berinvestasi kan. Jadi bukan newbie baru masuk kerja, baru punya penghasilan sendiri ya. Jadi memang kalau untuk yang baru belajar berinvestasi bisa dimulai dari reksadana yang resikonya paling rendah dulu, yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu kan isinya adalah obligasi korporasi yang atau obligasi pemerintah yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Selain itu juga dia isinya ada deposito bank. Jadi bisa dibilang resikonya sangat rendah, terus juga lebih stabil untuk performance-nya, untuk return-nya. Jadi yang baru mau ikutan belajar berinvestasi bisa pelan-pelan masuk ke situ dulu nih, ke reksadana pasar uang. Atau didiversifikasi di atasnya lagi itu di reksadana pendapatan tetap. Karena reksadana pendapatan tetap itu juga lebih stabil daripada reksadana saham yang fluktuatif gitu. Nah, kalau misalkan masuk dari saham, kalau menurut saya lihat-lihat dari kembali lagi kita ngeliat fund fact sheet-nya, detailnya seperti apa dan di usia berapa saat ini kita. Kalau kita usianya masih muda, jangka waktu pensiun kita masih panjang, ya nggak ada masalah kalau taruh di reksadana saham. Tapi kembali lagi dengan diversifikasi itu, mungkin yang awalnya newbie, bobotnya dibedakan nih Mas Bontot. Mungkin yang reksadana pasar uang, persentasenya lebih besar. Mungkin sekitar 40% taruh di reksadana pasar uang, sahamnya mungkin 10% karena kita sembari belajar di reksadana saham pelan-pelan. Nanti kalau kita udah semakin baik, untuk ilmunya bisa digedein nih bobot di reksadana yang sahamnya. Jadi reksadana pasar uangnya bisa di 20%, pelan-pelan si reksadana sahamnya ini ditinggiin. Mungkin yang tadinya 10% bisa jadi 25% atau 30% karena kita sudah cukup mampu membaca si reksadana saham ini arahnya kemana, lalu saham-saham yang ada ini kira-kira baik nggak, menguntungkan nggak untuk kita berinvestasi di jangka panjang. Gitu sih Mas Bontot. Oke, seru banget ya. Saya kayaknya kalau ngobrol sama Mbak Ayu, saya pengen sampai besok pagi kayaknya, pengen terus-terusan. Cuman sayangnya waktu sudah harus menunjukkan untuk memisahkan kita lah untuk kali ini. Tapi nanti mungkin kita next time akan ada momen-momen lagi untuk ngobrol banyak lebih jauh tentang Star AM, juga tentang reksadananya ya tentunya ya. Nah, sekarang saya mau umumkan nih buat teman-teman yang menang sebagai 3 penanya terbaik dari sekian penanya yang hadir, yang apa namanya, yang bertanya tadi. Saya mengucapkan terima kasih buat semua penanya gitu ya. Jadi saya akan memilih secara random aja buat ada 3 pemenang. Jadi kalau yang pemenang ini kalian harus follow investno.id dan juga follow Star Asset Management dan juga langsung klaim, mungkin screenshot acara ini dan langsung diklaimnya langsung DM ke Instagramnya Star Asset Management ya, jangan salah ya, ke Instagram Star Asset Management. Tapi kalau nanti nyasar ke Investno nanti kita informasikan. Oke, jadi pemenangnya yang pertama itu adalah Mbak Tasyana _S, Tasyana gitu panjang ya, A-nya panjang. Terus kemudian ada karena saya suka namanya, jihannadia.ulfa. Dan juga kemudian yang terakhir kayaknya ya, Thesis RHV. Oke, saya jelasin, saya sebutkan lagi ya buat kamu, Tasyana _S, terus kemudian jihannadia.ulfa dan juga Thesis RHV. Bisa DM Star Asset Management habis ini untuk dapatkan hadiah nanti 2 tumbler dan juga 1 agenda dari Star Asset Management. Oke, terima kasih waktunya buat teman-teman yang sudah hadir hari ini dan juga buat Mbak Ayu. Waduh, tadi saya sempat salah debut nama ya, itu saya habis teleponan. Aku dipanggilin Mbak Umi terus deh tadi ya. Aduh, maaf banget gitu ya, salah sebut. Saya kalau apa namanya perempuan tuh masih suka ke bawah-bawah gitu. Mbak Ayu mirip soalnya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ayu. Mungkin lain kali kita akan ketemu. Sukses selalu, sehat selalu. Dan juga buat teman-teman yang hadir di Biar Pinter pada sore hari ini juga ya, sukses selalu, sehat selalu. Jangan lupa untuk follow investno.id dan juga Star Asset Management. Sampai jumpa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Thank you. Thank you.